Oke, baik. Kita mau mulai sekolah minggu dewasa kita hari ini. Selamat pagi lagi semua. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Titus pasal 1. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita di sini. Surat Titus ini masih dalam program mempelajari surat-surat pastoral. Ada 3 surat pastoral, 1, 2 Timotius, kemudian Titus. Dan kita sudah bahas 1 Timotius, tapi sebelum kita masuk 2 Timotius, kita masuk Titus terlebih dahulu. Kenapa? Karena 1 Timotius dan Titus itu justru yang lebih mirip. Ya, mereka ditulis pada waktu yang kira-kira bersamaan, kira-kira bahkan kita tidak tahu yang mana ditulis duluan. Bisa jadi Titus tulis duluan baru 1 Timotius, bisa jadi 1 Timotius tulis duluan baru Titus. Tapi situasinya kira-kira sama, tujuannya juga kira-kira sama, di mana Paulus menulis kepada 2 anak rohani dia, ya, 1 Timotius, 1 Titus, di mana mereka ada pelayanan mereka masing-masing. Timotius ada di kota Efesus, dan Titus nanti kita akan baca ada di suatu pulau, namanya Pulau Kreta di situ. Ya. Dan Paulus menulis kepada mereka untuk mengajar mereka bagaimana suatu jemaat itu harus seperti apa. Dan ternyata instruksi yang Paulus berikan ini bukan hanya diinspirasikan, tapi ternyata sangat bermanfaat. Karena kalau tidak ada surat-surat pastoral ini, kita tambah bingung hari ini mengenai bagaimana suatu jemaat itu harus dijalankan, ya. Dengan adanya surat-surat ini saja, hari ini gereja-gereja banyak yang kacau balau, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya, contohnya misalnya banyak gereja hari ini pakai pendeta, karena pendeta tidak ada. Kemudian pendeta wanita, kemudian atau ada lagi namanya majelis dan lain sebagainya yang tidak ada dalam Alkitab. Ya, jadi sudah ada instruksi saja, banyak sekali gereja yang tidak jelas, apalagi kalau tidak ada instruksi seperti ini tentunya. Oke, jadi kita masuk ke surat Titus, dan kita akan baca hari ini ayat 5 sebenarnya sampai 16, tapi kita mungkin nggak akan selesai sampai 16 hari ini. Kita akan baca sampai ayatnya yang ke 9 dulu, ya. Jadi Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 9. Kalau kita selesai baru nanti kita lanjutkan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke 16-nya. Oke, habis baca nanti baru kita akan berdoa. Saya akan mulai, silakan ikutin semuanya. Saya pakai TB 2. Ada 1-2 kata yang sedikit berubah. Contohnya di TB 1 dia masih pakai istilah penilik. Ya, penilik itu artinya bishop dari kata episkopos. Nanti kita akan lihat. Tapi kalau di TB 2 dia pakai istilah pengawas. Ya, pengawas. Oke, coba kita lihat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya 1 istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Oke, mari kita bersatu. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini Tuhan datang, kami membuka firman-Mu, kami membuka surat yang ditulis oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Kami ingin belajar darinya, karena bukan hanya Paulus yang menulisnya, tapi Roh Kudus yang telah menulisnya bagi kami, untuk menjadi instruksi bagi kami, terutama sebagai satu eklesia, sebagai jemaat-Mu. Kami ingin diajar Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, nah coba kita lihat dalam isian kita di sini. Judul yang saya berikan untuk pelajaran ini adalah syarat penatua dan target orang Kristen. Kita lihat di sini, ya. Oke, poin nomor 1. Pertama kita lihat latar belakangnya dulu. Tadi kita sebenarnya di minggu lalu kita sudah membahas tentang Titus. Siapa dia? Ya, Titus adalah seorang anak rohani Paulus. Berarti dia mungkin dimenangkan oleh pelayanan Paulus. Dia menjadi orang yang percaya melalui pemberitaan Injil yang Paulus lakukan. Jadi Paulus sebut dia anakku yang sah dalam iman, ya. Dan dia ada ikut Paulus dalam berbagai pelayanan rupanya, walaupun nama dia tidak muncul dalam Kisah Para Rasul. Namun dia ada di situ. Nah, rupanya Paulus meninggalkan dia di Pulau Kreta, katanya di sini, ya. Pulau Kreta itu di mana? Nah, Pulau Kreta itu ada di Laut Mediterania sana. Hari ini gampang, Anda kalau punya Google Map, Anda tinggal
Taruh situ Kreta, lalu Anda akan tinggal lihat ya pulau Kreta ada di mana. Dan dia adalah bagian dari negara Yunani hari ini ya, bagian dari Yunani. Jadi Yunani itu dia punya banyak pulau ya, dan salah satu pulau besar yang ada di bawah Yunani, masih bagian dari Yunani adalah yang disebut Pulau Kreta di sini. Bagian dari Yunani ya. Dan rupanya Paulus pernah melewati pulau ini. Ya, Paulus pernah melewati pulau ini waktu dia perjalanan ke Roma. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 27 ayat 7. Ya, kita lihat Kisah Rasul pasal 27 ayatnya ke yang 7. Dan ingat, ini adalah perjalanan pelayaran Paulus ke Roma. Waktu itu dia berlayar sebagai seorang tahanan, sebagai seorang tawanan waktu itu, karena dia naik banding kepada kaisar. Ingat ya, waktu itu di hadapan Festus dan Agripa, dia membeberkan ya, sebenarnya di hadapan Festus waktu itu dia membeberkan kasusnya, dan tapi karena orang Yahudi terus mendesak dan Festus kayak mau menyenangkan orang Yahudi, kira Paulus bilang saya naik banding kepada kaisar ya. Dan akhirnya dia harus dikirim ke Roma. Dan dia dikirim ke Roma lewat kapal di sini. Dan Kisah Rasul pasal 27 menceritakan pelayaran dia ke Roma yang awalnya baik-baik saja sebelum nanti di tengah mereka kena badai yang luar biasa ya. Nah, tetapi waktu sebelum mereka kena badai itu, mereka sempat lewat Kreta juga, dikatakan di ayat yang ke-7 misalnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin menghalangi kami bergerak maju, kami menyusur pantai Kreta. Ya, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone, katanya di sini. Ya. Ya, jadi ada disinggung bahwa Paulus pernah melewati pulau itu, walaupun tidak tercatat dia ada khotbah atau penginjilan di sana, tidak tercatat masalah itu. Ya. Namun rupanya di Pulau Kreta ada orang percaya. Jadi orang percaya ini datang dari mana? Ya. Satu, kita tahu bahwa pada hari Pentakosta ada orang-orang apa nih? Coba kita buka Kisah Rasul 2 ayat 1 sekarang ya. Kisah Rasul pasal 2 bukan ayat 1 ayat 11. Dan waktu hari Pentakosta ketika murid-murid pada waktu itu 12 rasul dan yang lain juga mendapatkan karunia bahasa lidah. Itu karunia bahasa-bahasa baru istilahnya, di mana mereka tiba-tiba berbicara dengan bahasa-bahasa yang asing bagi mereka, tapi tiba-tiba mereka bisa berbicara itu. Dan itu di ayat yang sebenarnya dari ayat 8 ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka bicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Nah, kenapa itu? Karena hari Pentakosta adalah salah satu hari besar orang Yahudi. Dan ada 3 hari raya dalam setahun, di mana Tuhan sebenarnya suruh orang Yahudi dari semua tempat harus datang ke Yerusalem. Yang satu hari raya Paskah dan roti tidak beragi, itu satu paket. Kemudian kedua hari raya Pentakosta, yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Jadi orang Israel dimanapun, ya mestinya pada hari raya itu mereka datang ke Yerusalem. Nah, bagi mereka yang tinggal di luar Israel, mereka akan mencoba juga. Biasanya mereka jadinya nggak 3 kali setahun, tapi mereka pilih satu hari. Misalnya ada yang datang Paskah, ada yang datang Pentakosta, ada yang datang hari raya Pondok Daun. Ya. Sehingga pada hari Pentakosta ada begitu banyak orang Yahudi yang dari luar negeri yang sudah tinggal di luar daerah datang ke Yerusalem. Jadi isian kita sebenarnya adalah orang Yahudi ini ya. Jadi pada hari Pentakosta ada orang-orang Yahudi yang berasal dari Kreta. Ya, jadi orang Yahudi itu rupanya kaum yang diaspora juga. Jadi mereka itu menyebar, ya, banyak menyebar. Jadi ada banyak Yahudi di berbagai kota. Makanya salah satu strategi penginjilan Paulus ketika dia datang ke kota-kota dalam perjalanan misi adalah pertama-tama dia cari sinagog dulu. Ya, dia cari dulu komunitas Yahudinya. Ya. Jadi dia akan datang ke sinagog, beritakan Injil, lalu ada yang terima, ada yang tolak, baru kemudian dia pisah. Begitu. Ya. Itu sering strategi Paulus karena memang ada orang Yahudi di hampir semua kota di wilayah Romawi pada waktu itu. Ya, termasuk di Kreta. Dan itu kita baca di ayat 11, ya, dari Kisah Rasul 2 ayat 11. Bahwa kenapa mereka ini kok rasul-rasul ini dapat karunia bahasa baru katanya, sehingga mereka bicara dalam bahasa kita. Dan ada daftar ya, ada 15 nama daerah sebenarnya. Kalau kita baca dari ayat 9 sampai ayat yang ke 11. Jadi ada baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ini ada orang Kreta di sini ya.
Nah, orang Kreta di sini ya jadi termasuk orang-orang yang datang ya entah memang Yahudi asli atau yang disebut penganut agama Yahudi. Penganut agama Yahudi itu adalah orang non-Yahudi yang sudah masuk Yahudi. Biasanya ya. Jadi mereka sebut proselyte ya, petobat masuk Yahudi, jadi penganut agama Yahudi yang biasanya mereka sudah disunat dan lain sebagainya. Oke, jadi ada orang-orang Yahudi yang berasal dari Kreta dan yang bisa jadi membawa Injil pulang karena mereka mendengar Injil pada hari Pentakosta. Kita tahu mungkin ada yang diselamatkan, ya. Jadi mereka bawa Injil itu pulang dan bisa jadi itu cikal bakal komunitas Kristen di Kreta kemudian belakangan. Pastinya Paulus ada mengunjungi pulau tersebut setelah dibebaskan dari pemenjaraan pertamanya. Oke. Dan meninggalkan Titus di sana. Makanya ada surat Titus akhirnya. Ya. Karena Paulus kemudian meninggalkan Titus di sana untuk menguatkan jemaat-jemaat yang sudah berdiri. Oke. Balik lagi ke surat Titus ya. Surat Titus pasal 1, lihat di sini. Dan oke. Apa yang kita baca lagi di ayat 5? Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ya, jadi Kreta ini bukan nama kota. Kreta itu adalah nama pulau dan di pulau itu ada banyak kota, ada beberapa kota. Ya, seperti hari ini kalau di pulau apa ya? Ya di Pulau Nias misalnya kan, Pulau Nias ada beberapa kota di situ. Ya, walaupun pulaunya agak kecil tapi ada beberapa kota, atau Pulau Bali misalnya kan ada beberapa kota dan sebagainya. Dan rupanya di beberapa kota ini masing-masing ada orang Kristennya. Ya, masing-masing ada orang Kristennya. Sehingga Paulus bilang bahwa ya Titus perlu menguatkan jemaat-jemaat di sana. Salah satunya adalah dengan mengangkat ya pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin jemaat lokal di sini. Jadi poin nomor 2 kita, salah satu hal yang dibutuhkan oleh jemaat adalah pemimpin dan pengajar. Pemimpin dan pengajar yang disebut dengan beberapa istilah. Kalau kita baca di ayat 5, yaitu dengan istilah penatua. Dan kalau Anda sudah ikut kelas kita dari awal, dari 1 Timotius, sudah tahu kata penatua dari bahasa Yunani apa, masih ingat? Siapa masih ingat? Ada yang ingat? Bahasa Yunaninya untuk penatua? Presbuteros. Ya. Presbuteros. Ya, ini artinya penatua. Ya, AKBP Sintua namanya. Ya. Ini dari kata presbuteros, ya, penatua, gitu ya. Nah, cuman di HKBP, ya, itu beda antara sintua dengan pendeta. Dibedakan gitu. Sintua itu kayak majelis. Nah, tetapi kalau di Alkitab kita lihat di sini, penatua ini disebut penilik juga. Disebut penilik. Nah, jadi itu isian kedua kita, disebut beberapa istilah yaitu penatua, yang disebut juga penilik yang ada di ayat 7. Ini dikatakan sini sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat. Nah, kata pengawas jemaat itu atau dalam bahasa TB1 penilik jemaat. Ini ada ingat dari kata apa? Penilik? Bahasa Yunaninya masih ingat? Yang ikut 1 Timotius lalu? Episkopos. Ya. Episkopos. Ini diterjemahkan penilik atau di bahasa TB baru sekarang pengawas. Tapi saya lebih suka penilik ya, karena kalau pengawas itu kita kayak lebih umum ya, pengawas kayak pengawas toko, pengawas pabrik gitu bisa pengawas juga. Jadi enakan pakai istilah penilik aja ya. Tapi dalam bahasa Inggris dia pakai istilah bishop sebenarnya. Bishop. Bishop ini bukan bishop ini ya, catur ya. Ya. Ya macam-macam ya, bishop banyak ya, banyak gereja pakai istilah bishop ya. Oke, nah ini. Jadi ini sama. Dalam Alkitab sama. Ya. Mengapa? Sama, karena di ayat 5 mereka disebut penatua,
ya kan? Supaya engkau mengatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang Tuhan kepadamu. Yang kalau kita baca terus sampai ayat 7, mereka disebut sebagai penilik jemaat. Mereka disebut sebagai episkopos. Jadi akhirnya kita tahu bahwa penatua itu dengan penilik itu dalam Alkitab sama, gitu. Nah, ini yang sudah kita bahas panjang lebar di 1 Timotius, bahwa ketika kita salah mengenai ini, akhirnya kita sampai kepada sistem gereja yang salah. Ya, sistem gereja yang salah. Di mana ada sistem Presbyterian di mana mereka ada majelis penatua, kemudian ada pendetanya, ya, pendeta atau ya gembalanya. Nah, jadi ini dibedakan, gembala beda dengan penatua, beda. Nah, ini ada sistem begini, atau ada sistem lagi, sistem kayak Katolik, ya, sistem Katolik atau Anglikan dan sebagainya, di mana gembala dengan bishop beda-beda. Jadi di sistem ini ya, ada pendeta atau gembala, lalu ada bishop yang mengatasi. Gitu. Jadi kayak bishop itu kayak mengawasi banyak gereja lokal, gitu ya. Nah, ini juga tidak ada dalam Alkitab, karena di dalam Alkitab ternyata penatua sama dengan sama dengan penilik, dan ternyata dan di tempat lain sebagai gembala. Ini Kisah Rasul 20 ayat 28. Coba kita lihat. Ini ayat-ayat yang penting sekali untuk dipahami. Kisah Rasul 20 ayat 28. Di mana Paulus bilang di sini, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas. Sekali lagi dalam bahasa TB1 penilik. Ya. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik atau pengawas. Episkopos di sini. Untuk apa? Menggembalakan jemaat Allah. Jadi penilik rupanya sama dengan gembala karena tugasnya menggembalakan. Nah, menggembalakan itu atau gembala itu dalam bahasa Yunaninya adalah poimen. Ya, poimen artinya gembala. Ya, taruh sini aja deh. Oke, jadi ini adalah apa yang Alkitab katakan mengenai apa itu penatua, apa itu penilik, apa itu gembala. Jadi saya adalah gembala, saya juga adalah penatua. Gitu. Jadi boleh panggil saya penatua, gitu. Penatua Stephen boleh juga, gitu ya. Atau penilik, gitu ya, boleh. Ya. Tapi kita memang lebih sering pakai istilah gembala. Ya, tapi nggak masalah sebenarnya. Ya. Boleh sebut penatua, boleh sebut penilik. Ya, karena itu adalah istilah yang sama, istilah yang berbeda untuk jabatan yang sama. Oke, lanjut lagi. Lalu dalam isian kita dikatakan di sini, Titus bertugas untuk menetapkan penatua di setiap kota, katanya. Dia menetapkan penatua-penatua di setiap kota, karena jemaat bersifat lokal. Jemaat bersifat lokal. Ya. Jadi ingat, Titus tidak disuruh, coba kamu angkat penatua yang mengawasi seluruh kereta. Tidak. Ya, atau kamu angkat penilik untuk mengawasi seluruh pulau kereta, tidak. Tapi Paulus ke masing-masing lokasi, di mana orang-orang bisa berkumpul secara rutin. Dan pada saat itu yaitu dalam bentuk kota, gitu ya. Satu kota itu masih dianggap kota zaman dulu kecil-kecil ya, nggak kayak sekarang. Ya, kota zaman sekarang kan udah gede, kayak Jakarta ini gede banget. Apalagi kalau udah sampai Jabodetabek, wah ini udah ini. Kita pakai mobil aja ke Jakarta Selatan bisa 1 jam, kan? Kalau jalan kaki udah nggak tahu berapa lama. Gitu, ya. Nah, kalau zaman dulu kota nggak segede itu. Ya, namanya orang namanya satu kota itu bisa ketemu lah istilahnya. Ya. Satu kota bisa ketemu. Jadi Paulus suruh Titus mengangkat penatua-penatua di setiap kota. Ya. Setiap kota. Ya berarti penatua tertentu itu bertanggung jawab untuk kota tertentu. Ya, jadi karena ada jemaatnya di situ. Ya.
Jadi bukan ada kayak jemaat universal yang seluruh Kreta atau bahkan seluruh Yunani gitu, nggak ada. Ya. Nah ini kembali mendukung doktrin jemaat lokal tentunya ya. Dan ketika Titus mengangkat ya atau menetapkan penatua-penatua di sini, tentunya menyesuaikan dengan kondisi dan keinginan masing-masing eklesia. Tentunya maksud Paulus bukan bahwa secara sepihak saja gitu ya, melainkan berdasarkan pemilihan dari jemaat dan lain sebagainya. Oke. Nah, lanjut ke ayat yang ke-6. Dari ayat 6 sampai ayat 9 di sini Paulus memberikan syarat. Sini ya, masuk ke poin nomor 3 kita. Selanjutnya Paulus memberikan syarat agar seseorang bisa menjadi penatua dalam jemaat yang mirip dengan yang di dalam surat 1 Timotius, terutama 1 Timotius pasal 3. Itu sudah kita bahas 1 Timotius pasal 3. Tapi di sini kita mendapat pengulangan ya. Kalau ditanya kenapa perlu diulang? Ya, perlu ya, ada beberapa hal yang diulang dalam Alkitab ya. Dan kita bisa melihat persamaan, mungkin perbedaannya juga antara apa yang ditulis di Titus dengan di 1 Timotius, tapi sebenarnya sangat mirip. Apa yang ditulis sangat mirip ya, cuma ada beberapa perbedaan, nanti kita akan kasih garis bawah sedikit. Ya. Jadi ada syarat penatua, syarat penilik di sini ya. Syarat penilik dari ayat 6 sampai 9 sangat mirip. Satu hal yang tidak ada di Titus yang ada di 1 Timotius adalah cuman satu poin aja, yaitu di 1 Timotius ada bilang bahwa seorang penilik janganlah orang yang baru percaya. Nah, itu tidak Paulus tekankan di surat Titus rupanya. Ya. Coba kita bandingkan ya, misalnya di 1 Timotius pasal 3 ayat 6 ya. Boleh dibilang hampir semua yang lain mirip ya, cuman tidak ada yang ayat 6. 1 Timotius 3:6, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar ia jangan menjadi sombong dan karena hukuman seperti yang terjadi pada iblis. Poin ini yang tidak Paulus tekankan di surat Titus rupanya ya. Dan bisa jadi karena beberapa hal. Misalnya bisa jadi kalau surat Timotius itu kan ditulis kepada jemaat Efesus. Nah, Timotius melayani di Efesus. Efesus adalah jemaat yang sudah lumayan mapan gitu, sudah lumayan lama ya. Sudah lumayan banyak tahun. Ya, jadi orang-orang Kristen di sana sudah punya sejarah, sudah ada orang-orang yang lama lah dari Kristen. Sepertinya di Kreta ini pekerjaan yang lumayan baru, jadi bisa jadi memang belum ada orang yang menjadi Kristen untuk waktu yang terlalu lama, gitu ya. Nah sehingga Paulus tidak menekankan poin yang satu ini, sepertinya di dalam surat Titus di sini. Oke. Kemudian ada hal lain lagi, kenapa kita melihat bahwa di Titus juga di Pulau Kreta kemungkinan itu pekerjaannya masih baru, ya, jemaat-jemaatnya mungkin masih agak baru, adalah tidak disebutkannya tentang diaken di Titus. Nah, ini sedikit berbeda dengan di Timotius, karena di Timotius 1 Timotius pasal 3 habis syarat penilik, mereka langsung masuk kepada syarat diaken di situ. Ya, tetapi di Titus Paulus tidak menyinggung tentang syarat diaken, sepertinya dia tidak mengantisipasi bahwa Titus atau jemaat-jemaat itu sudah akan memilih diaken rupanya. Ya. Jadi kita melihat bahwa ya ini menggarisbawahi biasanya memang suatu jemaat itu ada penatuannya dulu, baru kemudian ada diaken seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya suatu jemaat masih baru dan lain sebagainya, mereka cari penatua dulu, kemudian diaken habis itu. Jadi di pekerjaan yang agak baru seperti di Kreta ini, Paulus belum mengantisipasi mereka memilih diaken rupanya, gitu ya. Sehingga dia hanya sebutkan yang penatua saja di sini. Oke, jadi masih di poin nomor 3 kita, mirip dengan yang dalam surat 1 Timotius. Nah, daftar ini juga bermanfaat untuk setiap orang Kristen, ya, setiap orang Kristen. Nah, ini satu hal yang saya tekankan, atau setiap orang percaya, saya tekankan waktu kita mempelajari 1 Timotius, ya, bahwa jangan berpikir, ini kan syarat penatua, ini kan syarat penilik, ini kan syarat diaken, dan lain sebagainya. Saya bukan penatua, ada yang bilang kan, saya bukan diaken, dan lain sebagainya. Jadi bagian ini tidak ada
gunanya untuk saya? Oh tidak, bukan berarti begitu. Karena makanya saya kasih judul di sini syarat penatua, tapi juga target untuk setiap orang percaya. Ya, artinya apa yang Tuhan tuliskan mengenai syarat seorang penilik di sini, syarat diaken dan lain sebagainya, itu adalah hal yang bagus untuk setiap orang percaya. Ya, misalnya banyaklah pokoknya, tidak boleh peminum, tidak boleh tamak, tidak boleh hamba uang. Ya, apakah lalu misalnya orang bilang, saya bukan penatua, jadi saya boleh mabuk-mabukan, jadi saya boleh menjadi hamba uang? Kan enggak. Tentu tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi daftar di sini adalah daftar yang sebenarnya bagus. Gitu. Artinya semua orang Kristen perlu mengejar ini gitu. Ya. Seharusnya setiap orang Kristen, ya, terutama yang laki-laki kalau kita bicara mengenai penatua, ya, tapi perempuan juga sih. Cuman dari sisi yang satunya lagi. Ya, setiap laki-laki Kristen seharusnya berpikir saya harus hidup sedemikian rupa sehingga kalau Tuhan mau pakai saya sebagai penatua, Tuhan bisa pakai saya, gitu. Jangan sampai saya terdiskualifikasi, ya kan? Ya, kalau saya harus hidup sedemikian rupa sehingga kalau Tuhan mau pakai saya untuk menjadi penilik, kalau Tuhan mau pakai saya untuk menjadi diaken, saya bisa, gitu. Seharusnya setiap orang Kristen punya pemikiran seperti itu, ya. Bahwa ini adalah target yang mau saya capai, ya. Ini adalah sesuatu yang mau saya raih, begitu. Jadi ini bukan hanya sesuatu yang untuk dibaca penilik atau yang mau calon penilik lah ya, misalnya mahasiswa teologi baca baik-baik ini gitu kan. Memang sih mahasiswa teologi perlu baca ini baik-baik juga, benar gitu ya. Nggak salah ya, apalagi kalau kamu mau jadi gembala, mau jadi penatua, mau jadi penilik. Nggak salah, perhatikan ini baik-baik. Ya, tapi ini bukan hanya itu. Oh, saya cuma jemaat biasa, jadi saya nggak perlu baca ini. Bukan seperti itu juga, gitu ya. Ini adalah suatu hal yang yang bagus, yang perlu dikejar oleh setiap orang percaya. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Poin nomor 4 kita, ya, poin nomor 4 kita melihat ada beberapa kategori persyaratan, ya, kategori persyaratan. Jadi ini adalah kategori hal-hal yang dikejar oleh orang percaya. Ya. Nah, kalau untuk mau jadi penatua, ya maka harus memenuhi syaratnya. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang untuk dikejar. Kita bilang secara umum dulu. Secara umum dia disebut tidak bercacat. Ya, tidak bercacat. Ini terjemahan bahasa Indonesia, tidak bercacat, ya. Dan dari bahasa aslinya sebenarnya unenkletos, jadi tidak tertuduh gitu ya, tidak tertuduh ya, tidak bercacat gitu. Jadi ini dua kali disebut. Ya, satu kali di ayat 6, satu kali di ayat 7. Memakai kata Yunani yang sama, yaitu unenkletos itu tadi. Ayat 6 yaitu orang-orang yang tak bercacat. Ayat 7, sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, katanya di sini ya, tidak bercacat ya, tak bercacat, tidak bercacat. Oke. Jadi apa sih maksudnya dengan tidak bercacat? Sebenarnya kita sudah ada singgung ini juga di dalam 1 Timotius, makanya banyak hal yang mirip, tapi nggak apa-apa. Firman Tuhan catat 2 kali, berarti patut bagi kita untuk merenungkannya 2 kali, gitu kan? Di Timotius, kemudian di Titus. Bukan maksudnya tanpa dosa, itu isian kita, bukan tanpa dosa. Kalau kamu mau mencari orang yang tanpa dosa, ya nggak akan ada ketemu, gitu. Nggak ada orang bisa jadi gembala. Ya. Kalau misalnya seorang tidak bercacat itu maksudnya tidak ada kelemahan sedikit pun, tidak ada dosanya, ya tidak ada kesalahan apa yang pernah dia perbuat gitu ya, nggak mungkin ada orang seperti itu. Ya, itu berarti suatu standar yang mustahil. Ya cuma Tuhan Yesus yang bisa jadi gembala kalau begitu. Nah memang Tuhan Yesus adalah gembala. Ya, kita tahu dia adalah gembala agung. Ya. Namun kemudian dia memanggil orang-orang. Ya, dan orang-orang yang dia panggil menjadi gembala, contohnya adalah misalnya Petrus contohnya. Petrus adalah gembala yang Tuhan panggil. Nah, apakah Petrus tidak ada dosa? Ya kita tahu Petrus ada dosa. Bahkan Petrus juga pernah ditegur oleh Paulus dan lain sebagainya di surat Galatia. Ya, jadi menjadi seorang gembala bukan berarti tidak bercacat dalam pengertian tidak berdosa. Ya. Tetapi kita bilang bukan orang yang jelas-jelas memiliki kekurangan rohani yang serius dalam hidupnya. Ya, tidak bercacat di sini maksudnya tidak ada sesuatu
ya kekurangan besar dalam hidupnya yang belum dia selesaikan, gitu. Yang dia masih bergumul, ada sesuatu yang dia masih bergumul, yang dia belum mendapatkan kemenangan dalam hidupnya. Ya. Ya, dan nanti akan disebutkan beberapa ya. Contohnya misalnya dia masih bergumul dengan alkoholisme, ya jelas tidak cocok. Dia masih bergumul dengan perzinahan misalnya, ya tentu tidak cocok dia menjadi seorang gembala. Ya. Dia masih bergumul dengan macam-macam lagi yang lain, misalnya dengan mencuri, dengan ketamakan dan lain sebagainya. Ya jelas dia tidak cocok untuk menjadi gembala. Ya, ya jadi tidak bercacat di sini bukan berarti dia tidak pernah berdosa atau lain sebagainya. Tapi ini adalah suatu gambaran umum ya, tentang seseorang yang ya mungkin dia pernah berdosa, tapi dia sudah mendapatkan kemenangan ya dalam hidupnya, dalam berbagai aspek ya, dan dia tidak ada suatu kekurangan rohani yang mentereng begitu, sehingga orang gampang untuk menjatuhkan dia. Oke, B, kita lihat di sini aspek keluarga di sini ya. Kemudian Paulus masuk kepada aspek keluarga. Itu ada di 6. Jadi dia dikatakan, nah di sini TB1 dengan TB2 agak sedikit berbeda. Ya. Kalau di TB1, kebetulan saya nggak pegang TB1 dan handphone saya lagi dipakai untuk ini, tapi coba benar nggak TB1 bilang suami dari satu istri, benar ya? Benar ya? Yang pegang TB1? Suami dari satu istri istilahnya, gitu kan? Ya. Nah dia TB2 dia ubah menjadi yang mempunyai hanya satu istri. Jadi dihilangkan kata suami di TB2. Nah, yang mempunyai hanya satu istri. Hah? Oh, enggak ada kata suami. Oh ya, kata suami berarti itu di Timotius. Oke, baik. Di Timotius ada bilang suami dari satu istri. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya Oh, bahasa Inggrisnya ada. Ya berarti ya TB1 sudah error juga gitu. Sebenarnya ada kata suami di situ ya. Kata suami atau kata laki-laki itu dari kata aner ya. Ya saya jadi ingatnya di Timotius ya. Timotius ada, TB1 ada. Ya, suami dari satu istri. Dan suami dari satu istri. Oke, jadi berarti apa? Ya, beberapa hal. Satu, seorang penatua berarti dia harus menjalankan monogami. Ya, dia harus menjalankan monogami. Ya, menjalankan monogami, suami dari satu istri. Berarti dia tidak boleh poligami. Ya. Dan ini kembali menekankan kepada kita bahwa desain Tuhan untuk manusia adalah monogami. Ya. Walaupun di dalam Alkitab ada tercatat tokoh-tokoh yang melakukan poligami. Ya. Paling terkenal dan paling parah adalah Salomo mungkin. Gitu ya. Dan orang yang mau poligami sering carinya tunjuknya Salomo, gitu kan? Salomo aja boleh katanya. Waduh, sedang kasih Tuhan ya. Jadi kita harus melihat ada satu hal bahwa apa yang dicatat oleh Alkitab tidak selalu apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Tidak semua hal yang tercatat dalam Alkitab itu berarti direkomendasikan atau diajarkan oleh Alkitab. Ya. Jadi Alkitab mencatat banyak dosa. Ya. Salomo punya banyak istri, dicatat, tapi bukan berarti direkomendasikan atau diajarkan. Ya. Karena Alkitab justru mencatat kehancuran Salomo karena banyaknya istrinya itu. Dan banyak lagi yang lain. Ya, jadi memang ada beberapa tokoh cukup banyak dalam Alkitab yang tercatat berpoligami, tapi di hampir semua kasus di mana tercatat poligami, tercatat juga efek buruknya. Ya, contohnya Anda boleh cek deh, Daud poligami. Apakah itu jadi efek buruk? Ya, jadi efek buruk. Ya, anak-anaknya berebutan tahta. Ya, Amnon ya, dibunuh Absalom mau bunuh bapaknya. Adonia berebut tahta dengan Salomo dan lain sebagainya. Jadi dicatat juga efek buruknya. Ya. Abraham pernah poligami satu kali dengan Hagar. Dan lucunya Abraham ini berpoligami malah istrinya yang suruh gitu. Tapi efek buruknya juga dicatat, gitu kan? Efek buruknya dicatat akhirnya. Jadi di hampir semua kasus boleh dibilang ketika poligami dicatat dalam Alkitab,
efek buruknya juga dicatatkan. Ya, sehingga digabung dengan apa yang dituliskan di dalam Kejadian 1, bahwa ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, kemudian kita gabungkan dengan 1 Timotius dan Titus di sini, di mana ketika Tuhan bilang, oke, aku mau pemimpin jemaatku. Pemimpin jemaatku harus orang yang tentunya hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan salah satu hal pertama yang Tuhan sebut setelah umum bilang biar tidak bercacat gitu ya. Tidak bercacat ini kan umum. Nah, tidak bercacat ini dalam hal apa saja kemudian disebutkan. Nah, salah satu hal yang disebutkan adalah dia monogami. Dia monogami, dia adalah suami dari satu istri. Ya, dan ini memberitahu kita bahwa ini adalah desain Tuhan. Ini adalah desain Tuhan. Ya. Nah, jadi monogami. Nah, monogami tentunya bukan berarti bahwa seseorang tidak boleh menikah lagi ya kalau misalnya pasangannya meninggal dunia. Ya, jadi tidak ada yang salah dengan orang yang menikah lagi kalau misalnya pasangannya memang meninggal dunia. Ya. Jadi akhirnya dia total bisa jadi punya lebih dari satu pasangan, tetapi itu adalah karena kematian. Makanya itu tidak melanggar prinsip monogami, gitu. Ya, tapi kita lihat di sini, ini yang Tuhan inginkan. Seorang penatua menjalankan monogami, ya. Kemudian dia adalah kepala keluarga. Dia adalah kepala keluarga. Makanya disebut suami harus suami atau laki-laki. Ya. Nah, di sini Alkitab sangat jelas, ya, bahwa jabatan pemimpin di dalam jemaat adalah jabatan untuk laki-laki. Dia haruslah suami dari satu istri. Nah, ini waktu kita bahas 1 Timotius juga kita bahas panjang lebar sekali. Mungkin kita hanya sekilas saja sini, bahwa kenapa Tuhan taruh ini untuk laki-laki saja. Ya, untuk laki-laki saja. Dan banyak orang berkata, hari ini ada suatu kesalahan besar, ya, suatu kesesatan besar, di mana iblis bermain, ya, iblis bermain. Dulu atau bukan dulu, ya, sebenarnya sekarang juga ada yang seperti itu. Ya. Nah, dulu dan sekarang juga masih ada orang yang berpikir laki-laki itu lebih berharga daripada perempuan. Nah, ini karena macam-macam, karena tradisi, karena struktur keluarga, ya, di banyak suku yang bisa mewarisi nama keluarga adalah laki-laki, contohnya, ya, mewarisi marga dan sebagainya, ya, baik orang, ya, taulah orang suku-suku lah, ya, Batak, Nias mungkin, ya, orang Tionghoa juga kan, misalnya yang mewarisi marga kita adalah anak laki kita, begitu ya. Nah, kalau misalnya anak perempuan, oh, dia nanti akan nikah. Dia akan ikut suami, ya, berarti dia kayak tidak mewarisi ini kita lagi lah, begitu istilahnya. Sehingga dulu, ya, banyak orang berpikir bahwa oke, kalau gitu punya anak laki lebih berharga, laki-laki lebih berharga lah daripada perempuan, gitu ya. Dan ini adalah pemikiran yang dulu banyak ada, gitu ya. Nah, sehingga diperlukan suatu koreksi di situ, karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa laki-laki lebih berharga daripada perempuan, ya. Bahkan Tuhan mengajarkan bahwa keduanya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, ya. Dan bahwa dua-duanya berharga di mata Tuhan, dan dua-duanya adalah anak Tuhan yang di dalam Kristus diselamatkan, ya. Namun iblis bermain. Jadi kalau kita lihat di sini, di satu sisi adalah ya, kita bilang ini pengajaran yang alkitabiah, ya, pengajaran yang alkitabiah. Kemudian kita bilang ada jurang, ya, jurang kanan, jurang kiri, ya. Di mana jurang kanan atau jurang kiri adalah ya, salah satu lebih berharga. Salah satu lebih berharga. Ya, salah satu lebih berharga. Ya, contohnya laki-laki lebih berharga, ini yang paling sering. Walaupun mungkin ada kultur-kultur tertentu di mana anak perempuan lebih berharga, tapi itu minoritas sekali kalaupun ada. Jauh lebih mayoritas adalah laki-laki lebih berharga, ya. Anak laki-laki lebih berharga. Dan saya masih ingat waktu China dulu,
Sekarang mereka udah buka bebas, punya anak berapa aja udah boleh ya. Tapi sekitar tahun 50-an, 60-an, China sempat punya one child policy, yaitu bahwa setiap keluarga hanya boleh punya satu anak saja. Ya. Dan yang terjadi pada waktu itu adalah sungguh ini ya, cukup mengenaskan bahwa banyak sekali anak perempuan yang kalau mereka sudah tahu mengandung anak perempuan itu diaborsi. Ya, diaborsi karena dari pemerintah hanya boleh punya satu anak. Ya. Ya, sehingga mereka mencari anak laki begitu di situ. Mereka mencari anak laki ya karena paham bahwa ini untuk melanjutkan nama keluarga dan lain sebagainya ya. Ya sehingga kalau mereka dari USG dan segala macam sudah tahu ini anak perempuan ya, banyak yang diaborsi. Ya, nah ini salah satu contoh di sini ya, kesalahan di sini. Jadi, salah satu lebih berharga, anak laki lebih berharga dan sebagainya. Tetapi kita bilang pendulum kadang-kadang dilarikan ke arah sini juga, di mana akhirnya ya, suatu kesalahan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, padahal yang alkitabiah adalah laki-laki dan perempuan sama derajat ya, martabat dan nilai di hadapan Tuhan ya. Tetapi Tuhan rancang untuk peran yang berbeda ya. Jadi ini adalah pengajaran yang alkitabiah bahwa laki-laki dan perempuan itu punya nilai, harkat, martabat, kemanusiaan yang sama di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan merancang laki-laki dan perempuan untuk peran yang berbeda. Baik. Ya. Nah, ini adalah yang alkitabiah. Jadi kalau kita lari dari Alkitab di sini, misalnya kita menolak poin yang di atas, kita menolak laki-laki dan perempuan sama derajat, martabat, dan nilai, kita bisa jatuh kepada kesalahan yang satu ini. Dimana salah satunya dianggap lebih bernilai, ya, lebih penting, lebih harus dihargai. Ya. Tapi kalau kita menolak poin yang satu ini, bahwa Tuhan merancang laki-laki dan perempuan untuk peran yang berbeda, maka kita bisa jatuh kepada kesalahan yang di sisi yang satu ini, di mana kita mulai mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan kesalahan yang satu ini dua-duanya ada efek yang fatal gitu. Kalau tadi kita lihat contoh yang saya berikan tadi, efek di sini adalah misalnya tahu punya anak perempuan diaborsi. Ya. Kalau orang zaman dulu malah kalau punya anak perempuan ya udah nggak usah sekolah, karena toh dia perempuan, dia nggak perlu sekolah dan sebagainya. Jadi ini banyak ekses-eksesnya. Yang ini juga banyak ekses-eksesnya. Begitu ya. Kalau kita lari ke kesalahan yang satu ini, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, ya. Dan ini macam-macam. Akhirnya ya, pertama tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Misalnya mulai dari perbedaan peran. Ya, perbedaan mental atau pikiran, atau dan bahkan perbedaan fisik di sini ya. Ya, bahkan perbedaan fisik pun ditolak gitu. Nah, dan kalau kita mau melihat bentuk paling ekstrimnya sebenarnya adalah LGBT atau transseksual. Itu sudah bentuk paling ekstrim di sini. Kalau bentuk ekstrim di sini kan sampai yang kurang berharga dibunuh aja lah. Toh nggak begitu penting. Diaborsi atau apa. Ini bentuk ekstrimnya. Ya, tapi bentuk ekstrim di sini adalah transseksual. Jadi kalau kamu laki ya kamu bisa jadi perempuan. Karena nggak ada bedanya laki dan perempuan. Kalau kamu perempuan kamu bisa jadi laki-laki. Gitu kan? Kamu tinggal operasi aja. Ya. Laki dioperasi dikasih hormon. Jadi kayak kecewek-cewekan. Ya. Cewek dioperasi juga dikasih hormon, jadi kayak bencong gitu ya, bencong dan banci lah gitu. Nah, ini adalah bentuk ekstrim di mana menolak perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi fisik. Ya.
Kemudian dari sisi mental atau pikiran, sebenarnya bahwa perempuan dan laki-laki berbeda secara mental atau pikiran, ya. Ini ditolak di sekitar di Amerika itu tahun 60-an, tahun 70-an sampai sekarang. Di mana akhirnya terjadi mereka sebut sexual revolution atau revolusi seks. Di mana akhirnya mereka mulai mendoktrinasi perempuan pada waktu itu. Ya, kamu nggak beda dengan laki-laki, jadi kamu boleh sleep around, kamu boleh tidur dengan siapapun yang kamu mau, ya. Karena mereka waktu itu lihat kok banyak laki yang seperti itu. Ya, tapi mereka lupa nomor satu, laki yang seperti itu laki yang nggak beres juga, begitu ya. Dan nomor dua adalah bahwa laki-laki dan perempuan ini punya perbedaan, gitu ya, punya perbedaan, gitu kan. Ya, sehingga akhirnya mereka mengajarkan generasi muda perempuan, ya, bahwa mereka tidak beda dengan laki-laki, dan termasuk tidak bedanya itu lalu mereka bahkan mencontoh yang terburuk dari laki-laki. Yaitu, laki-laki boleh kayak seks bebas, kalau gitu perempuan juga boleh seks bebas, gitu ya. Nah, jadi mereka seperti itu tanpa mereka menyadari bahwa secara mental sebenarnya laki-laki dan perempuan juga pasti ada perbedaan. Ya, pasti ada perbedaan dalam hal-hal seperti ini, gitu ya. Ya, sehingga akhirnya menghasilkan suatu generasi yang kacau balau sebenarnya. Ya, yang kacau balau dan macam-macam lagi. Nah, termasuk adalah perbedaan peran, ya. Dan sebenarnya perbedaan ini sudah Tuhan built in secara biologis. Nggak usah jauh-jauh, ya. Secara fisik saja, satu-satunya yang bisa menjadi ayah dalam pengertian menyumbang sperma, katakanlah menyumbang benih adalah laki-laki. Gitu ya. Dan satu-satunya yang bisa menjadi ibu dalam pengertian dia bisa menyumbang telur, kemudian bisa hamil, kemudian bisa menyusui adalah perempuan, gitu ya. Jadi dari segi fisik saja Tuhan sudah built in ada perbedaan peran sebenarnya. Ya, dan sebenarnya dari fisik ini kita masuk kepada hal-hal yang bukan hanya fisik. Ya. Dan ternyata Tuhan ingin agar laki-laki menjadi kepala keluarga, ya, dan istri menjadi penolong yang baik. Dan kemudian Tuhan lanjutkan bahwa di dalam jemaat hal ini juga harus dipertahankan. Ya, bahwa di dalam jemaat Tuhan ingin laki-laki untuk menjadi pemimpin, pengajar. Ya, dan perempuan, bagaimana perempuan ada banyak pelayanan yang penting. Ya, di dalam jemaat kita perempuan banyak melayani hal-hal yang penting sekali. Ya, istri saya contohnya sangat membantu saya sebagai ibu gembala dan sebagainya dalam banyak hal, gitu kan. Ya, tetapi kita tidak boleh menjungkir balikan apa yang Alkitab katakan. Oke, kita harus stop sampai di sini. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami. Nanti kita akan lanjut lagi, ya. Kita akan lanjut lagi. Masih banyak tentunya yang bisa kita bahas di sini. Oke, baik, kita akan tutup dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kepada kami. Tolonglah Tuhan, kami semakin memahami firman-Mu, kami semakin mengerti, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Ya, Tuhan, Kau yang kiranya memberkati jemaat-Mu, pimpin kami sebentar akan kebaktian bersama, sertai yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, atau yang di luar kota, atau yang sakit Tuhan, Kau yang sembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke.